Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kita belajar IPA hari ini. Kita masuk pada materi reproduksi pada manusia. Pada sistem reproduksi pada manusia, ya ada 3 bagian yang kita pelajari, yaitu pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, kemudian kesehatan reproduksi manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas struktur dan fungsi pada sistem manusia, reproduksi manusia, khususnya untuk reproduksi pada, ya kita lanjut pada struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, khusus yang kita pelajari hari ini yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Perhatikan gambar, ya, organ reproduksi pada manusia khususnya laki-laki. Coba kamu lihat, ya, cermati dan amati bagian-bagiannya. Coba diingat-ingat, nanti dipelajari, diingat. Kita mulai, ya, fungsi bagian organ reproduksi laki-laki. Kita mulai yang pertama, yaitu penis. Bagian luar dari organ reproduksi pria yang tersusun atas jaringan otot, jaringan spons, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Berfungsi menyalurkan sel sperma ke dalam alat reproduksi wanita dan juga sebagai saluran urin atau kencing. Kemudian yang kedua, skrotum, yaitu merupakan organ yang berupa kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang berambut dan tidak berlemak, yang letaknya menggantung di luar rongga perut. Di dalamnya terdapat testis. Fungsi dari skrotum adalah menjaga suhu testis agar sesuai untuk pembentukan sperma. Yang ketiga, testis, ya, organ yang berbentuk bulat telur terletak di dalam skrotum. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma dan beberapa jenis hormon kelamin jantan atau androgen. Yang keempat, epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis, bentuknya seperti tanda koma dengan ukuran lebih kurang 4 cm. Berfungsi tempat pematangan dan penyimpan sperma sementara. Yang kelima, vas deferens, itu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi membawa sperma dari epididymis ke uretra. Keenam, uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. 7. Kelenjar vesicula seminalis, bagian yang berbentuk kantong kecil berukuran lebih kurang 5 cm, berlekuk-lekuk dan terletak di belakang kandung kemih. Fungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk berkembangan sperma. 8. Kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Fungsi dari kelenjar prostat menghasilkan cairan keputih-putihan yang bersifat asam atau pH-nya lebih kurang 6,5 untuk melindungi sperma dari pengaruh luar. 9. Kelenjar Kupffer, sepasang kelenjar eksoskrin yang ukurannya kecil berbentuk seperti kacang terletak di belakang samping bagian uretra di bawah kelenjar prostat, menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang bersifat asam. Nah, demikianlah bagian-bagian dari organ reproduksi manusia pada pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.